isi, konsep, penjelasan, pengajaran firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Kita lihat asal-usul dosa dan dunia ini yang dicatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Menguraikan tentang penciptaan dan kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Ya, ini kan menjadi asal dan pondasi. Mengapa Yesus perlu turun ke dunia ini? Menawarkan pengampunan dosa. Jaminan penyelamatan. Hidup di dunia dan di surga. Gitu. Berarti ada korelasi yang kuat antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Contoh kedua, janji Mesias di Kejadian pasal 3 ayat 15. Artinya apa? Janji kelahiran Yesus sebagai sang juru selamat, sebagai sang juru penghapus dosa manusia sudah dalam kitab PL. Kejadian 3 ayat 15. Ini mau menandakan tentang keselamatan atau Injil pertama. Sudah muncul. Penyelamatan Yesus itu sudah muncul. Rencana pengampunan sebagai Adam dan Hawa sudah muncul semuanya. Di Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi kesalahan besar kalau orang berpikir hanya setelah perjanjian baru atau hanya setelah Yesus lahir orang baru mengenal Yesus, orang baru bertobat pada Yesus, orang baru mengalami pengampunan dosa. Itu sesat pikir itu. Rencana penginjilan Yesus, pengampunan dosa, penyelamatan manusia dari dosa, itu sudah juga Tuhan nyatakan di Kejadian pasal 3 ayat 15 loh. Ini kita pertama nih kita PL. Kejadian 3 ayat 15. Jika kalau di Indonesia setan mengatakan orang-orang perjanjian lama tidak diselamatkan oleh Yesus karena Yesus itu baru lahir perjanjian baru. Itu sesat pikir itu. Ya kan saking sesatnya dia lebih cocok dia murtad ya. Masuk neraka. Karena kenapa? Kejadian pasal 1, pasal 3, 15. Sudah ada rancangan master plan penyelamatan Tuhan. Pengampunan dosa bagi Adam dan Hawa. Ini menjadi pembuktian bahwa orang-orang PL juga diselamatkan oleh karya pekerjaan Yesus. Sekalipun baru terang benderang dijelaskan dalam perjanjian baru. Tetapi Adam dan Hawa diampuni dosanya. Musa diampuni dosanya. Abraham diampuni dosanya. Oleh Yesus juga kok. Kejadian 3 ayat 15 mengatakan akan hal. Bagian yang ketiga misalkan. Tahu hukum Taurat. Hukum Taurat ini berarti kita kejadian. Kita ini ditulis oleh Musa. Kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, imamat. Kan itu namanya hukum Taurat itu. Yang di dalamnya juga ada 10 hukum Taurat. Ya. Itu menjadi standar moral. Aturan. Bagaimana menjaga kekudusan dan kesucian di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjaga kekudusan dan kesucian kita dengan sesama. Ya. Menandakan apa? Aturan etika, aturan moral. Bagi orang-orang perjanjian lama juga sudah Tuhan turunkan lewat kitab PL. Artinya apa? Orang-orang di PL itu, kita banyak melihat kehidupan mereka. Sesuai dengan firman Tuhan karena mereka baca kitab PL. Nih, alasan yang kelima kenapa kita perlu membaca kitab PL. Karena kitab PL memberikan pelajaran moral dan praktek iman yang hidup. Artinya, di dalam kitab perjanjian lama, kita bisa menemukan contoh-contoh konkret. Orang-orang yang taat kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan dihukum oleh Tuhan. Kita ambil contoh. 1 Korintus 10 ayat 11. Mencatat bahwa peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama terjadi sebagai contoh. Dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Jadi taatan Adam dan Hawa. Menjadi proyek pertentuan itu. Mengakibatkan mereka dihukum Tuhan. Diusir dari Taman Eden. Adam harus mengalami kesusahan 2 kali lipat dalam menafkahi dirinya dan juga Hawa dan anggota keluarganya. Hawa pun akan selalu mengalami kesakitan waktu dia melahirkan. Dan juga dialami oleh para wanita sekalipun sesat. Itu membuktikan bahwa apa? Setiap dosa yang dilakukan oleh orang di perjanjian lama ada konsekuensinya. Sama. Di zaman sekarang. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, ada konsekuensinya. Dan semua itu sudah dicatat, sudah dimulai dari kitab perjanjian. Di dalam contoh itu Ibrani pasal 11. Ayat 1 sampai 40 itu menjelaskan tokoh-tokoh iman mulai dari Musa itu. Abraham, Ishak, Yakub. Ya, dijelaskan semua itu.
tokoh-tokoh iman, nabi-nabi dan para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ya, menjadi model, contoh konkret untuk kita hidupi menjadi orang beriman di zaman modern. Ini membuktikan bahwa kitab kita perjanjian lama, kitabnya Tuhan juga, firmannya Tuhan juga, yang masih perlu kita teladani